Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, terima kasih. Begini Bu, saya ke sini ingin melakukan konseling dengan Ibu. Oh begitu, kalau boleh tahu, ini dengan Mbak siapa ya? Nama saya Bilqis Amatullah Bu. Mbak Bilgis ini mahasiswa jurusan apa? Saya jurusan musik Bu. Sudah semester berapa ya? Sekarang sudah semester 5 Bu. Oh, sudah setengah perjalanan ya Mbak. Iya Ibu. Sebelumnya Mbak Bilgis ini sudah pernah melakukan konseling bukan? Dulu waktu saya SMA, saya pernah melakukan, tapi konseling kelompok Bu. Baiklah, kalau begitu, tadi Mbak Bilgis bilang kalau mau melakukan konseling. Kalau boleh tahu, apa yang sedang Mbak Bilgis alami saat ini? Begini Bu, tapi mungkin Mbak Bilgis masih ragu untuk mengungkapkan apa yang sedang terjadi. Mbak Bilgis tidak perlu takut karena yang kita bicarakan nanti bersifat rahasia. Jadi cuma Mbak Bilgis dan saya saja yang mengetahuinya. ya Bu, begini Bu, saya mempunyai masalah tidak bisa mengatur keuangan saya Bu. Mungkin karena kebiasaan saya dari kecil. Apa saja yang saya inginkan pasti saya akan mendapatkannya, walaupun barang tersebut tidak penting. Dan sekarang setiap saya pergi jalan-jalan atau pergi ke mall, pasti uang untuk membeli sesuatu yang tidak penting. Sekarang saya sangat merasakan dampaknya Bu. Setiap uang yang diberikan oleh orang tua saya pasti habis di awal bulan. Padahal kedua orang tua saya memberikan uang bulanan juga lumayan banyak. Saya bingung dengan keadaan saya Bu. Kalau boleh tahu berapa besar uang yang biasanya Mbak Bilgis keluarga setiap jalan-jalan? Akhir-akhir ini setiap keluar saya belanja habis sekitar 1 juta. Dan itu setiap keluar Bu, saya sudah berusaha tidak membawa uang cash, tapi saya pasti menggunakan ATM untuk membeli barang tersebut. Dan itu membuat pengeluaran saya semakin membengkak. Jadi pada intinya Mbak Bilgis ini mempunyai kebiasaan belanja yang tidak terkontrol, sehingga pengeluaran Mbak Bilgis ini menjadi membengkak. Ya Ibu, hal tersebut sangat menyiksa saya, karena setiap saya akan menghentikannya saya tidak bisa. Teman-teman saya juga sudah mengingatkan saya, tapi saya tidak bisa menghentikannya. Apalagi kalau ada diskon Bu, tanpa berpikir lagi saya akan berbelanja banyak sekali, tidak terkontrol Bu. Baiklah, dari apa yang sudah Mbak Bilgis ungkapkan kepada Ibu bisa menyimpulkan bahwa Mbak Bilgis ini kurang bisa mengelola diri dalam hal mengatur keuangan, sehingga pengeluaran Mbak Bilgis ini sekarang sangat membengkak. Iya Bu. Apakah orang tua Mbak Bilgis ini mengetahui tentang hal ini? Tidak Bu, selama ini orang tua saya tahu. Semua barang-barang yang saya beli saya letakkan di kos Bu, tidak pernah saya bawa pulang. Baiklah, kalau begitu bagaimana kalau kita akhiri pertemuan kita kali ini? Kira-kira Mbak Bilgis ini bisa bertemu lagi kapan? 1 minggu lagi saya bisa Bu. Baiklah, sampai jumpa 1 minggu lagi ya Mbak Bilgis. Dan tolong selama 1 minggu ke depan catat apa saja yang Mbak Bilgis beli dalam 1 minggu itu. Baik Bu, saya akan melakukannya. Terima kasih atas waktunya Bu. Iya Mbak, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Bilgis?
Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Jadi bagaimana? Ya, Bu, terima kasih. Ini daftar belanja saya dalam 1 minggu ini, Bu. Oh, Mbak Bilgi silakan kirim ke WhatsApp saya ya. Nanti saya akan memeriksanya. Baik, Bu. Oke, di sini dari daftar yang Mbak Bilgi kirimkan kepada Ibu menunjukkan dalam 1 minggu ini Mbak Bilgi sudah menghabiskan lebih dari 1.500.000. Nah, untuk membeli sepatu, baju, aksesoris. Menurut Mbak Bilgi, apa yang seharusnya Mbak Bilgi lakukan? Saya seharusnya mengubah kebiasaan saya, Bu. Saya harus hemat. Saya sudah mencobanya berulang kali, Bu. Tapi saya selalu tidak bisa menahan hasrat untuk membeli barang-barang yang ada di hadapan saya, Bu. Saya ingin sekali menghentikan memakai ATM. Jadi saat tidak ada uang di dompet, saya tidak menggunakan ATM, Bu. Ide yang bagus itu. Mbak Bilgis bisa menghentikan dahulu penggunaan ATM untuk mengurangi kebiasaan belanja Mbak Bilgis. Tapi saya tidak yakin bisa menghentikannya, Bu. Saya yakin Mbak Bilgis bisa melakukannya kali ini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membuat kontrak? Kontrak? Iya, kontrak. Nah, agar Mbak Bilgis menepati apa yang nanti menjadi kontrak kita seperti ini. Dalam 1 bulan ini, saya harus mengeluarkan uang tidak lebih dari 500.000. Jika saya melanggarnya, saya akan mendapatkan hukuman, dan jika saya bisa melakukannya, saya berhak mendapatkan hadiah. Apakah Mbak Bilgis sampai di sini sudah mengerti? Ya, Bu, saya mengerti. Baiklah, silakan Mbak Bilgis memikirkan berapa jumlah uang yang seharusnya Mbak Bilgis keluarkan dalam 1 bulan ke depan. Iya, Bu. Baiklah, Bu, dalam 1 bulan ke depan, saya harus bisa hanya mengeluarkan uang tidak lebih dari 700.000. Saya tidak akan belanja barang-barang yang tidak penting dan hanya mengeluarkan uang untuk kebutuhan kuliah, dan saya untuk sementara tidak akan menggunakan ATM. Oke, menurut Ibu, uang 700.000 itu sudah bisa mencukupi kebutuhan Mbak Bilgis dalam 1 bulan untuk mengerjakan tugas, uang makan, dan kebutuhan lain tanpa berbelanja yang berlebihan. Nah, sekarang kita tentukan konsekuensi apa yang akan Mbak Bilgis terima. Nah, jika Mbak Bilgis melanggarnya. Ya, Bu, ya. Jika saya mengeluarkan uang lebih dari 700.000 dalam 1 bulan ke depan, pada bulan depannya saya akan mengurangi jatah bulanan saya menjadi 350. Dan jika saya menggunakan ATM saat belanja, maka saya akan membayar denda sebesar 50.000. Jika saya berhasil melaksanakannya dan saya tidak kembali untuk melakukan belanja berlebihan, maka saya berhak untuk liburan ke luar negeri saat liburan. Nah, tadi Mbak Bilgis sudah menentukan apa hukuman dan hadiah yang sesuai untuk kontrak kali ini. Nah, tolong ya Mbak Bilgis tuliskan di selembar kertas sebagai tanda bukti fisik kontrak kita. Ya, Bu. Nah, Ibu yakin Mbak Bilgis ini bisa melakukannya dengan baik. Dan Mbak Bilgis ini jujur dengan apa yang telah Mbak Bilgis lakukan. Ya, Bu, saya akan berusaha untuk melakukannya dengan baik. Nah, untuk 1 bulan lagi, kita akan bertemu lagi untuk melakukan evaluasi kegiatan. Nah, agar Ibu tahu apakah Mbak Bilgis benar-benar melakukannya dengan baik atau tidak, dan agar treatment ini berjalan dengan lancar, Ibu akan menginformasikan hal ini kepada orang tua Mbak Bilgis, sehingga beliau bisa memantau pengeluaran Mbak Bilgis. Baiklah, Bu, saya juga akan meminta bantuan teman-teman saya agar mereka mengingatkan saya tidak berbelanja berlebihan lagi. Terima kasih atas bantuannya, Bu. Iya, Mbak, sama-sama. Kalau begitu, saya pamit dulu, Bu. Nanti kalau ada apa-apa, saya akan kesini lagi ya, Bu. Oke, Mbak Jessica.
Oke Mbak Bilgis, tidak usah sungkan untuk kesini lagi ya, tetap semangat. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.